Grace, Grace, sini mau ambil. Sini. Sebentar kamu. Sini mau ambil. Sebentar kamu. Udah persembahan. Orang yang bertugas terus di jalan. Jalan dari sini ke sana terus lalu di jalan. Ya. Jam 6 pagi kok udah 2 minggu ini nggak ada tata cara ibadah. Wah, kurang tahu aku Tan. Biasanya Ibu Grace ngirim, Iya, tapi ini enggak. kurang tahu juga. Juga nggak ada tante dia kacau. Iya. Apa digabung dengan Pak Malangkai kali jam 6 pagi kali jadi satu aja kali ya. Tapi aku Mungkin. nggak dikirim. Tapi Mungkin. sama Katanya juga. tentang kenaikan Roh Kudus ceritanya Musa. Siapa? Suami Siapa yang cerita? ada orang yang Mungkin ada ini kali apa? nggak nyambung Filosofinya. jadinya. Enggak, atau ditembak langsung ya nggak ada yang apa. Nah itu yang dia bisa, itu yang dia bawa daripada ketuanya enggak sama Karena sekali. takutnya kan kalau secara teks emang nggak nyambung sih. Iya. Cuma takutnya ada Di sekolah minggu kan masih yang ringan, nggak akan masuk sampai yang dalam kan. Gimana aku bilang ya mungkin itu lah nggak ada persiapan. Tapi memang motornya jam 6 pagi kalau aku lihat Ibu Lydia loh. Motornya yang gerak ini itu. Apalagi kalau mau bikin acara. Kalau jam 6 pagi yang jadi panitianya atau pengurus yang bekerja, coba deh lihat rapi deh. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Kita mau datang memuji membesarkan nama Tuhan. Kita percaya ketika kita datang beribadah, maka segala sesuatu yang kita perlukan Tuhan akan adakan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk datang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuliakan namanya. Sedang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, bersama malaikat di surga. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, rasakan kasihmu. Ku jadi milikmu, Tuhan Yesus, aku menyembahmu. Katakan bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Tuhan Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Tuhan Yesus,
katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu Tuhan Yesus. Aku memujimu, tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu Tuhan Yesus. Aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku katakan Hosana, 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 aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku katakan Hosana, Hosana. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menolong kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh terkumpul dalam ruangan ini Tuhan. Tidak lain kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau ada Allah yang patut kami puji dan kami tinggikan. Bapa, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami semua yang ada. Mungkin kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup, tapi kami percaya ketika kami datang beribadah kepada Engkau, Engkau akan memberikan suatu kebebasan bagi kami. Engkau akan lepaskan kami daripada segala ikatan-ikatan yang mengganggu kami. Oleh karena itu, kuduskan kami semua dan layakkan kami untuk menjamah pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, Engkau mau pakai dan urapi mereka semua, agar apa yang mereka lakukan benar-benar di mana kami belum merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni kekurangan, kelemahan kami Tuhan, dosa kesalahan kami, sengaja atau tidak sengaja. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Teristimewa kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan melayani sebentar Tuhan. Engkau mau pakai dan urapi dia Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau, agar firman Allah yang boleh kami dengar boleh menjadi satu jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu di dalam kami memuji Engkau, iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia mau mengganggu konsentrasi kami. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar
Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Bikradulisik adenau dikrai. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami yang sedia melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka acara ibadah kami dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita sudah dipilih dan kita sudah dipanggil untuk masuk dalam keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya yang menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk
silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang mampu mengalahkan segala musuh kita. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Setiap persembahan kita dan apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati. Dan saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita, yang memulihkan kehidupan kita dan merupakan jawaban dari setiap doa-doa kita. Dan saat ini sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian yang berkata, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati kita. Kita percaya kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kita saat ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitupun dengan kehidupan kita. Kita rindukan kuasa aliran Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau.
Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi siang hari ini Engkau masih menjaga kehidupan kami. Sekalipun di tengah-tengah keadaan dunia yang bergejolak, tetapi kami percaya Engkau memelihara iman kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, memberkati kami dan memelihara kami Tuhan di setiap harinya. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk setia lewat firman-Mu pada saat hari ini. Kami boleh mendengar dan belajar akan kebenaran-Mu, dan kami boleh senantiasa diberikan kekuatan secara roh kami Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu pada saat hari ini Engkau akan menjamah dan melawati kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh mengalami janji firman-Mu. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa mendukung di dalam pelayanan. Engkau tetap memberkati bahkan dalam persembahan yang ada. Engkau yang memperhitungkan semuanya Tuhan, baik itu korban perpuluhan maupun korban tatangan ucapan syukur. Engkau yang mengembalikan berkat baru, Engkau yang akan memelihara mereka Tuhan dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau kuduskan layakan kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengintimidasi jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, hancurkan pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ribidis aidelo walarai. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu. Engkau simpan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu ya Bapa, agar dinyatakan kemuliaan salib-Mu saja yang mengajarkan dan memberkati kami secara rohani. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Ya, selamat siang. Kita kembali lagi berkumpul di dalam doa dan ibadah kita. Ya, pada kesempatan ini ya seharusnya yang melayani firman adalah hamba Tuhan Lucy ya, hamba Tuhan Lucy. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, ya Lucy meminta saya untuk digantikan dulu pada minggu ini. Nanti hambanya berjanji akan melayani pada minggu ketiga. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita langsung buka kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Satu Samuel 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ya agak panjang ya. Saya bacakan sampai ayat yang ke-22. 1 Samuel 1 ya, untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. 1 Samuel 1 ya, ayat 9 mulai. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia
kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Ya, sampai situ saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada kesempatan ini kita diingatkan kembali akan keluarga daripada, ya saya sebut keluarga daripada Nabi Samuel, karena disitulah yang merupakan peran utama adalah sebenarnya Samuel. Cuma dalam konteks ayat pokok ini, bagaimana Samuel berawal. Samuel itu lahir dari seorang ibu yang bernama Hana, di mana Hana ini mempunyai suami yang bernama Elkana, dan menurut cerita Elkana ini memiliki istri dua, ya, yang satu Hana, yang satu Penina. Nah, tetapi yang Penina ini dia dapat melahirkan seorang anak, tetapi juga Penina dia menindas Hana yang pada saat itu rahimnya memang ditutup oleh Tuhan sehingga tidak bisa melahirkan atau melanjutkan keturunan. Nah, singkat cerita, karena Hana ini mengalami penindasan, ya entahlah mungkin diejek-ejek, dibilang mandul dan sebagainya, sehingga Hana ini, ya karena Hana ini betul-betul percaya kepada Tuhan, dia tahu apa yang dia rasakan, dia alami, membuat susah hatinya, dan dia datang kepada Tuhan. Itu yang menjadi suatu penilaian bagi kita yang membaca, bahwa sesungguhnya Hana ini adalah orang percaya. Kenapa? Karena di dalam persoalan yang bagi dia itu sangat susah hatinya, persoalan yang membuat dia menderita, penuh pergumulan, dia mau datang kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat pokok kita di situ ternyata saudara, Hana itu betul-betul datang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan dan dia bernazar kepada Tuhan. Nah, tetapi di dalam pasal-pasal berikutnya, apa yang dia nazarkan itu Tuhan apa yang Hana nazarkan itu dia jalani dengan setia. Dia jalani. Jadi Hana ini meminta seorang anak laki-laki, yaitu yang bernama Samuel. Nah, Samuel ini ternyata menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat di sini ada suatu pesan bagi kita yang hidup di sekarang ini, bahwa sesungguhnya di dalam masa-masa kesusahan kita, ya terlebih khusus di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin membuat hati kita resah, membuat hati kita, hidup kita merasa susah. Tetapi sesungguhnya kalau memang kita mempunyai iman kepada Tuhan, itu tandanya kita adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang bukan percaya kepada dewa-dewi, kepada berhala, kepada manusia. Semua yang saya katakan itu adalah suatu kepercayaan yang menyimpang, yang menyakiti hati Tuhan. Kalau kita memberikan kepercayaan kita di tengah-tengah masa susah kita kepada manusia, terhadap manusia, ya justru firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ya,
Di situ jelas, bahkan agak tajam ya. Coba Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu mengatakan terkutuklah. Berarti memang ya dalam pengalaman kehidupan kita memang kita jangan terlalu mengandalkan manusia. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Bukan berarti kita memusuhi orang-orang di sekitar kita. Bukan seperti itu. Artinya kita jangan terlalu menggantungkan diri kita kepada mereka. Mungkin saudara, kita semua yang bekerja kepada atasan kita, artinya kita bekerja mendapatkan upah, mendapat imbalan sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan. Nah, namun kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa segala sesuatu berkat itu Tuhan yang punya. Semua itu adalah titipan Tuhan, saudara. Saudara kalau bisa bekerja di bidang-bidang tertentu, itu kan membutuhkan kemampuan, membutuhkan talenta. Kalau kita orang percaya, percayalah itu semua karena Tuhan. Jadi soal berkat dalam hal kebutuhan dan keperluan, pasti Tuhan juga yang mengendalikannya. Namun karena Tuhan yang ampunya berkat, saudara, sesungguhnya Tuhan juga menilai. Bukan berarti kita mentang-mentang mengakui anak raja, jadi kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, meminta tetapi tanpa bekerja. Nah, itu salah juga. Itu pemahaman yang keliru. Meminta kepada Tuhan lewat doa, namun juga bekerja. Ada usahanya. Ora et labora ya, itu istilah katanya di dalam secara Alkitabiah. Nah, dari sinilah kita mengerti, pertama-tama kita memang jangan mengandalkan manusia. Janganlah terlalu berharap. Ujung-ujungnya kalau kita kalau kita orang percaya yang mengandalkan manusia, itu seperti pengemis. Ya, kasarnya seperti itu. Karena Tuhan dengan firman-Nya berjanji, barang siapa di dalam aku di dalam dia, sesungguhnya aku akan memberkati, memelihara dia. Kita saja sebagai orang percaya sudah meragukan hari esok, itu sudah meragukan Tuhan. Seolah-olah itu Tuhan tidak berbuat apa-apa. Untuk apa kepercayaan kita? Semua iman kita sia-sia kalau kita punya pikiran seperti itu. Artinya kita sebagai orang percaya, ya kita jalani hari dengan iman, dengan berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita bekerja, ya apalagi sekarang kan sudah mulai yang diterapkan istilah the new normal ya. Puji Tuhan, itu banyak persepsi, ada yang menganggap itu salah, tidak kurang baik, takutnya nanti justru the new normal ini orang tetap bekerja walaupun jaga jarak, namun ya bisa menimbulkan juga justru semakin banyak kasus. Lalu ada yang di sisi lain ya bagus karena bisa melancarkan roda ekonomi dan sebagainya, punya banyak persepsi. Tetapi kita mempunyai persepsi lewat iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam pengertian ya apapun yang mungkin kita jalani di dalam kehidupan kita memang harus didasari dengan iman. Dengan iman ini justru Tuhan memperkenankan hidup kita untuk memperoleh berkat Tuhan. Kalau kita tidak menjalaninya dengan iman, Tuhan tidak akan berkenan. Karena Ibrani 11 ya, Ibrani 11 ayat yang keempat, coba kita buka. Ibrani 11 ayat yang keempat ya, atau kelima. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada ayat 5 coba. Ayat 6, sorry. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi tanpa iman Allah tidak akan berkenan. Ia harus mencari Allah. Selalu ya mungkin di seluruh gereja pun menyatakan itu, bahwa segala sesuatu orang percaya untuk memulai pekerjaan, untuk memulai beraktivitas, ia harus terutama mencari Tuhan dulu. Carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu.
Tetapi kan masih aja sampai saat ini pun orang-orang tidak mau mencari Tuhan dulu. Ya, memandang enteng mencari Tuhan itu ya nanti-nantilah Tuhan penuh kasih. Sehingga mereka lebih mengutamakan hal-hal kepentingan pribadinya. Ya, giliran nanti berkatnya seret, ya ngomel-ngomelnya ke Tuhan, mempersalahkan keadaan dan sebagainya. Giliran datang lagi ayat yang sama, itu lagi firmannya. Karena firman itu sebenarnya selalu baru. Kenapa selalu baru? Sebab kita sebagai manusia sesungguhnya seperti orang upahan setiap hari. Artinya seperti orang yang berperang setiap hari. Coba kita buka Ayub pasal yang ke-7. ke-7 ayat yang pertama ya. Ayub 7 ayat yang pertama. Ya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Harus bergumul di bumi. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Nah, hari-harinya seperti hari orang upahan. Jadi orang yang bekerja setiap hari itu akan diberi upah juga sehari itu juga. Nah, ini juga memang memberikan pengertian pergumulan kita selama hidup di dunia ini sebenarnya memang setiap hari. Jadi setiap hari juga Tuhan akan mencukupi kita dengan kebenarannya. Supaya di dalam kita beraktivitas sepanjang hari itu ada kekuatan dari batin. Nah, kalau untuk menghadapi di medan perang, menghadapi aktivitas, ya saudara akan menghadapi orang-orang yang mungkin pro dan kontra, yang tidak senang. Tapi karena kita sudah mencari Tuhan, pagi-pagi subuh udah menyembah Tuhan, baca Alkitab, kita siap gitu. Jadi kalau dalam keadaan siap, hati damai sejahtera, maka kita menghadapi hari-hari itu mau kayak gimana, kayak bentuknya, mau seperti apa suasana di kantor, suasana di lingkungan, saudara tidak terpengaruh. Karena saudara sudah terlebih dahulu diisi dengan damai sejahtera oleh kebenaran itu. Ya apalagi the new normal ini ya. Kalau memang saudara mau jalankan dengan iman. Kalau yang penting utamakan dulu segala sesuatu beraktivitas. Kita harus mengutamakan Tuhan, datang kepada Tuhan, minta pimpinan daripada Tuhan, minta damai sejahtera supaya kita menjalani hari-hari itu dijauhkan dari sakit, penyakit, dari virus apapun, dari orang-orang yang tidak senang dengan kita, dan terlebih kita diberikan kekuatan untuk dapat mengerjakan setiap pekerjaan setiap hari. Nah, itu kuncinya. Kalau kita betul-betul beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai. Kembali lagi saudara kepada Hana ini. Hana ini ternyata adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menerima berkat Tuhan. Dan ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Tuhan menjawab, ya, dan dia memang ada nazarnya. Nah, ini mengingatkan kita juga, terkadang kalau kita sebagai orang percaya, mungkin selama pandemi ini kita mempunyai permohonan, mempunyai doa kepada Tuhan. Apa yang kita minta kepada Tuhan itu selama pandemi ini apa? Ya mungkin Tuhan engkau singkirkan pandemi ini, engkau pulihkan negara kami, engkau pulihkan bumi ini, agar ketika semua sudah pulih, aku akan lebih setia. Nah, seringkali kan seperti itu. Aku akan lebih lagi rajin berdoa. Aku berjanji aku akan bekerja segiat-giatnya bagi keluarga. Aku akan lebih mengasihi sesama. Atau aku akan berjanji memberikan perpuluhan. Contoh saja ya. Kan banyak permintaan orang. Aku akan rajin membantu di dalam pekerjaan Tuhan. Atau aku akan memberi bantuan, memberi lebih lagi mengasihi, atau ya mengasihi orang tua dan sebagainya. Nazar-nazar itu sudah terucap. Saya percaya itu. Saya renungkan, saya percaya di selama pandemi itu banyak sekali doa itu. Doa yang naik disertai dengan nazar-nazarnya. Wah, haleluya. Tuhan tampung itu. Tuhan tampung dan Tuhan akan selidik dan Tuhan akan nilai itu. Artinya Tuhan membutuhkan bukti juga. Betul tidak apa yang kita nazarkan itu betul-betul
kita akan lakukan. Sebab kalau tidak, ya jangan heran kalau Tuhan akan merusakkan pekerjaan tangan. Coba Pengkhotbah pasal yang ke-5. Pengkhotbah 5. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 3 mulai. Ya. Ayat yang ke-3 mulai. Kalau engkau bernazar kepada Allah, Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, ya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tetapi tepatilah nazarmu. Ayat yang keempat, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. ya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, terima kasih sampai situ. Jadi diingatkan di sini bagi kita, kalau kita bernazar jangan menunda-nunda. Kita bernazar, kita katakan itu kepada Tuhan, kita berjanji itu kepada Tuhan, Tuhan dengar. Karena kita meminta sesuatu, Tuhan jawab, pasti Tuhan jawab. Asalkan ketika kita sudah mendapatkan itu, jangan kita lupa. Atau kita berkata, oh iya Tuhan, saya khilaf. Nah, apalagi kan kalau orang bernazar kepada Tuhan zaman dulu itu, betul-betul di hadapan bukan pendeta, di hadapan imam. Nah, di hadapan imam-imam sebagai saksinya. Nah, ini sebenarnya gambaran juga ya, terkadang sebagai jemaat sudah bernazar, sudah berdiri di belakang mimbar dan bersaksi, puji Tuhan ya, banyak sekali pertolongan Tuhan, dan doakan kami Bapak Ibu Gembala dan jemaat yang lain, kalau saya mendapatkan pekerjaan ini saya berjanji saya akan lebih setia dan mendukung pelayanan, dan saya akan memperbaiki hidup saya, misalkan seperti itu. Wah, itu udah membawa saksi itu, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Pas sudah diberkati, oh haleluya, wah lupa, menghilang orang itu entah kemana. Akhirnya ayat inilah yang justru akan menjadi suatu peringatan yang keras. Sehingga Tuhan mengatakan begini kan, firman Tuhan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Kalau sudah nanti Tuhan rusakkan, nah, saudara akan menyesal. Kalau Tuhan angkat semua itu, Tuhan ambil kembali berkat itu, kepercayaan, jabatan itu, ya jangan menyesal. Cuma karena berkata aku khilaf di hadapan Tuhan dan di hadapan pendeta, di hadapan jemaat, di hadapan utusan Allah. Oh iya, Pak Pendeta, maaf, ternyata dana yang saya terima saya sudah pakai untuk keperluan, untuk kebutuhan dan sebagainya. Atau mungkin ada janji dengan orang tua. Oh iya, Pak, maaf udah kepake untuk keperluan. Aduh gimana ya? Padahal sudah berjanji kepada orang tua, kepada jemaat, kepada mungkin adik kita, kepada kakak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, sudah berjanji. Wah, kalau saya dapat berkat, pasti saya akan berikan kepadamu, dan saya pasti lebih mencintai engkau. Ini saya bersaksi di depan kamu dan di hadapan Tuhan. Pas sudah diberkati, lupa dia tugasnya. Saat itulah Tuhan akan menjadi murka, dan siap-siap segala pekerjaan tanganmu akan dirusakkan oleh Tuhan. Itu suatu ancaman daripada firman Tuhan, bukan saya. Sekali lagi mohon maaf ya, saya bukan menyinggung dalam hal persembahan, tidak. Ini hanya memberikan gambaran saja, memberikan contoh. Walaupun ya saudara mungkin dengar-dengar dari cerita-cerita juga, pasti adalah. Artinya ini hanya mengingatkan saja. Nah, itulah yang menjadi pelajaran bagi kita saudara pada saat hari ini.
kita ambil contoh dari Hana yang percaya kepada Tuhan. Ketika pertama dia percaya, dia berdoa kepada Tuhan dan dia bernazar, tetapi dia jalani. Dia jalani itu kita dapat lihat di dalam 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal yang ke ya 1 Samuel 1, masih 1 Samuel 1. Ya, ayat yang ke 19 dan 20 coba kita tolong bacakan. Ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, terima kasih, sampai di situ saja. Nah, ternyata Tuhan menjawab, dan disitulah Elkana bersama Hana, mereka langsung pergi ke bait Allah memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, kalau di dalam ayat yang ke-24, ayat 25 mengatakan, setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta padanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Nah, ini pengertian rohaninya. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu dengan mengikat suatu janji, nazar kepada Tuhan, artinya kita ini ketika mendapatkan atau melahirkan berkat lewat doa kepercayaan kita, berkat itu kita balikan. Nah, kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Supaya dengan berkat itu saudara pun akan menerima berkat baru. Kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke 20 mulai. 1 Samuel 2 ayat 20 mulai. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini. Ini setelah Hana ini sudah menepati janjinya. Samuel ini dipersembahkan, dalam pengertian menjadi pelayan Tuhan. Dia tinggal bersama Eli di bait Allah sampai dia menjadi seorang nabi. Kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, di sini ada suatu berkat Tuhan. Berkat secara rohani di dalam kita menjalani kehidupan oleh percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya apapun itu menjadi permintaan saudara, jangan lupa akan nazar. Itu saja yang saya tekankan bagi kita semua. Supaya Tuhan tidak merusakkan, tetapi Tuhan limpahkan. Hana yang tadinya tertutup kandungannya, seperti kita mungkin menghadapi pergumulan seolah tertutup berkat. Tidak ada jalan oleh karena keadaan corona ini. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita berkomitmen, bernazar ketika Tuhan memberi berkat, nah jangan lupa nazar itu. Terlebih nazar itu mungkin kita mau aku persembahkan ini kepada Tuhan. Nah, kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Saat itulah Tuhan akan membuka jalan yang lain lagi.
Jadi nggak usah khawatir di dalam kita mengiring Tuhan. Sesungguhnya kalau kita betul-betul menjadi orang yang hidup oleh percaya sungguh kepada Tuhan, kita bisa melahirkan berkat. Bukan senantiasa memohon berkat, tetapi kita bisa menjadi berkat. Itu yang menjadi standar orang percaya. Karena firman Tuhan mengatakan terlebih berkat memberi daripada berkat menerima. Karena hidup orang percaya memang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Jadi mereka senantiasa mempunyai rasa, mempunyai mental yang selalu menjadi berkat, saudara. Karena mereka percaya adalah orang-orang yang memiliki Tuhan yang mempunyai emas dan perak. Kalau kita kembali lagi kepada kehidupan Hana, saudara, kita melihat bahwa Hana ini adalah orang yang sederhana juga. Hana ini memiliki pergumulan. Sesungguhnya kalau kehidupan kita memang hidup di dalam pergumulan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa memperhatikan apapun yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi harapan kita untuk hari-hari depan. Kalau kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, tentu Tuhan akan senantiasa memberi jawab kepada kita. Asalkan kita percaya dan percaya kepada Tuhan, maka hari-hari depan kita pasti Tuhan jamin selalu ada berkat yang lebih. Sekarang kita menghadapi keadaan dunia sekarang, memang kita harus mempertahankan kepercayaan kita. Tetaplah berdoa, mungkin sebagai ayat terakhir ya, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika 5 ya, ayat ini pernah menjadi ayat pokok. Ayat yang ke-16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 mulai. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Iya, terima kasih. Jadi diingatkan 3 hal ini, bersukacita senantiasa dan tetaplah berdoa, lalu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, dan bagi juga saudara. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian terlebih dahulu. Yesus Tuhan dan Allah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, Engkau kuasa sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pada kesempatan ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk senantiasa berdoa dan percaya sungguh kepada Engkau, mengandalkan dan berharap kepada Engkau Tuhan. Sebagaimana bangsa umat pilihan-Mu Israel, sesungguhnya harapan mereka di tengah-tengah masa sukar hanyalah datang kepada Engkau. Sebab firman-Mu berkata, ketika bangsa Israel mencari Tuhan, disitulah mereka mendapatkan kehidupan. Begitu juga Tuhan, apa yang kami alami saat ini ya Bapa, kami percaya kami akan mendapatkan kehidupan, kebahagiaan, ketenangan jiwa kami. Bahkan berkat-berkat yang memelihara hidup kami adalah ketika kami datang mencari Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bahkan Engkau mengingatkan kami akan setiap nazar, komitmen kami kepada Engkau Tuhan tentang hari-hari depan. Kiranya Engkau tolong terus ingatkan kami ketika kami sudah diberkati oleh-Mu, ketika kami sudah dipulihkan, ketika kami sudah menerima janji firman-Mu. Ingatkanlah kami Tuhan, agar segala apa yang kami kerjakan dengan pekerjaan tangan kami tidak mendapatkan kerusakan Tuhan, tetapi mendapatkan berkat yang lebih lagi. Bahkan kehidupan kami melahirkan berkat-berkat baru dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di tanah hati kami ya Bapa, sehingga dapat menguduskan kehidupan kami. Saatnya kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Layakan hidup kami Tuhan. Tiada Tuhan suasana yang terindah selain daripada kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau layakan kami Tuhan. Pakai hidup kami, urapi kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba menyusup masuk di dalam perhimpunan kami, kami hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk hai hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Hormatilah kehadiran-Mu di tengah-tengah Kamu, Mikrai sudah dikrai. Karena tidak sia-sia aku datang melayani Kamu, Mikrai sudah.
Jangan ada di antara kamu yang tidak menyerah dengan sungguh-sungguh. Tapi aku minta biarlah pemusatan hati dan pikiran kamu. Arahkan sungguh-sungguh kepadaku, agar kamu dapat merasakan satu persekutuan yang indah dengan aku. Kamu boleh memandang kemuliaanku turun di tengah-tengah kamu. Nadilis idol itu dikrai, hambaku dan anak-anakku. Bertetapkanlah hati kamu dan pandanglah kepadaku. Aku tahu setiap kamu yang datang kepadaku dengan berbagai macam pergumulan kamu bawa kepadaku Bikrecunai. Tapi adakah kamu yakin bahwa aku sanggup memberikan jawaban bagi kamu? Sudahkah kamu mengerti firman yang aku sampaikan lewat hambaku? Firmanku itu adalah aku sendiri yang memberikan jawaban bagi kamu. Kalau kamu menyerah dengan sungguh-sungguh dan berdoa dan mempunyai keyakinan serta kamu harus menyatakan perjanjian kamu dengan aku. Maka aku sedia memberikan jawaban dalam hidup kamu. Karena aku tidak pernah meninggalkan kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Tapi seringkali kamu yang meninggalkan aku. Seringkali kamu tidak setia kepadaku. Tetapi aku tetap setia di dalam setiap kehidupan kamu. Ayah hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh. Karena aku akan membuktikan di hari-hari akan datang. Bahwa apa yang menjadi doa pergumulan kamu, aku sedia memberikan jawaban bagi kamu, sehingga kamu ada kebebasan untuk beribadah kepadaku. Ingat kamu baik-baik hamba-hambaku dan anak-anakku, bahwa hidup kamu ada di dalam tanganku. Itulah sebabnya aku mintakan kepada kamu, muliakanlah aku dengan sungguh-sungguh. Dan jangan kamu takut hambaku dan anak-anakku. Karena apa yang aku izinkan terjadi di dalam dunia ini salah satu pembentukan aku dalam hidup kamu, agar kamu lebih taat dan mencari aku dengan sungguh-sungguh. Kamu dapat melihat dan merasakan pemeliharaanku dalam hidup kamu. Karena janjiku Bikrecunai, bahwa aku akan mengadakan suatu perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Di masa-masa ini aku kenal tiap-tiap kamu yang datang berseru kepadaku. Akulah yang menjadi jawaban dalam hidup kamu. Aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Mengertikah kamu? Hamba-hambaku persiapkan diri kamu untuk kembali melayani pekerjaan. Karena aku mendengar setiap doa-doa daripada umat-umatku. Mereka merasa ada kekeringan dalam hidup mereka. Tugas yang aku percayakan kepada kamu hamba-hambaku, layanilah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang aku telah berikan kepada kamu, yaitu firman-Ku, yang menjadi satu jawaban dalam hidup mereka, sehingga iman mereka boleh kembali
kembali dibangkitkan, Nedikrai, untuk mereka tetap setia mengerjakan pekerjaanku. Nedikrai dulu tunai, ayah hambaku Bikrai tunai. Aku tahu pergumulanmu di hari-hari ini. Apa yang kau perlukan aku sudah sediakan, Nedikrai tunai. Lari literal tunai. Aku berjanji aku tidak pernah berdosa di kau tunai. Sedangkan kau melihat apa yang aku lakukan, hai hambaku. Lari kau tunai Dikrai. Aku berjanji aku memelihara, dan semua itu aku telah genapi dalam hidup kamu. Mekrau tunai. Sebab itu kerjakanlah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, dengan tiada bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tapi layanilah dengan penuh sukacita yang daripadaku, sehingga kamu dapat melihat, I don't know Dikrai, bahwa aku tetap menjamin setiap kehidupan kamu. Mengertikah kamu? I don't know Dikrai. Jangan ada di antara kamu yang bimbang mendengar suaraku, karena orang yang bimbang jangan mengharapkan apa-apa daripadaku. Leeno Dikrai dulu tunai. Kerjakanlah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, hai hamba. Leeno Dikrai, aku akan lihat sesuatu yang akan buat. Leeno Dikrai. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kembali kami dikuatkan dengan suara Roh-Mu ya Bapa. Buatlah hati kami tidak bimbang untuk menerima akan suara Roh-Mu. Kami mau Tuhan semuanya itu menjadi kebenaran atas hidup kami Tuhan. Sehingga apa yang kami jalani Tuhan dalam kenyataan hidup ini, kebenaran itu memberikan kami suatu kemenangan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau menjadi sahabat kami yang setia. Engkau menjadi gembala kami yang baik, senantiasa memelihara kehidupan kami semua sebagai domba-domba-Mu. Oleh janji-Mu Tuhan, gada dan tongkat-Mu menghantarkan kami Tuhan ke rumput yang hijau. Bahkan Tuhan, kami tidak akan merasa lapar dan haus, tetapi Engkau akan melimpahkan kami dengan kebenaran-Mu. Engkau mengenyangkan kami Tuhan dengan segala perkara-perkara dalam janji firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jikalau seringkali kami Tuhan melawan kehendak-Mu, meragukan kuasa-Mu ya Bapa. Tetapi biarlah Tuhan semakin hari kami semakin dibentuk iman kami, untuk kami lebih lagi percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh melihat ada suatu perkara yang besar yang akan menanti kehidupan kami di hari-hari depan nanti. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tetap kami berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami beserta dengan pemerintahan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau juga memberkati setiap aparat keamanan, bahkan Tuhan para tim medis yang ada, yang masih berjuang sampai saat ini Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka, memampukan mereka Tuhan. Presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi Tuhan, gubernur sampai kepada tingkat yang terendah RT RW. Engkau tetap memberikan kebijaksanaan, persatuan Tuhan, bahkan roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan Engkau memberikan dan mencurahkan berkat-Mu Tuhan, memampukan pemerintahan kami untuk mengatasi di dalam bencana pandemi ini ya Bapa. Usaha manusia begitu terbatas, tetapi Tuhan saat itulah kami memiliki kepercayaan kepada Engkau yang empunya segala sesuatu, yang dapat mengendalikan segala seisi dunia ini Tuhan. Disitulah ketidakmampuan kami, tangan-Mu akan bekerja Tuhan bagi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga tetap berdoa bagi sidang jemaat-Mu ya Bapa. Engkau tetap menyertai kehidupan mereka, bangkitkan iman mereka ya Tuhan. Sebab hari kemenangan itu akan tiba dengan segera. Kalau kami imani itu di dalam Kristus, selalu ada kemenangan dan janji firman-Mu. Berkati setiap pekerjaan usaha bisnis mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau senantiasa pelihara. Kehidupan mereka berkeluarga tetap diberkati oleh-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa.
Pada saat ini juga bagi kaum keluarga kami di tempat ini mempunyai Tuhan aktivitas masing-masing, kegiatan masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga boleh diberkati oleh-Mu ya Bapa. Dalam segala keperluan kebutuhan kami Engkau sediakan, Engkau mencukupi hari demi hari Tuhan. Terlebih berikanlah kami damai sejahtera senantiasa, agar kami selalu menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh sukacita, semangat yang baru Tuhan, dijauhi dari segala kepanikan, kekhawatiran apapun, tetapi kami selalu bersukacita di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami pada saat hari ini. Sekaligus kami akan mengakhiri ibadah kami dengan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menjadi bagian kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada kami. Syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, terima kasih bagi saudara yang sudah menyaksikan ibadah kami pada saat hari ini. Tetap kuat, tetap setia, tetaplah berdoa, mengandalkan Tuhan, dan saudara akan melihat ada kemenangan dan berkat-berkat yang baru. Segala sesuatu yang saudara kerjakan di dalam Tuhan, apapun itu kerjakanlah bukan seperti untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang menentukan, bahkan Tuhan yang senantiasa membuka jalan. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan mungkin sedikit pengumuman karena kemarin sudah menelpon ternyata, dan berhubung juga udah ada surat edaran dan juga dari pusat gereja juga memberikan pengumuman, boleh kita akan beribadah tetapi dengan melakukan etika yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, jaga jarak, lalu gereja harus menyediakan juga hand sanitizer beserta ya wajib pakai masker juga, dan mungkin durasinya juga tidak akan terlalu lama juga, mungkin ya seperti itu. Dan tentu tadinya minggu ini ya, tetapi karena pas saya tanya udah disemprot apa belum, oh ternyata belum. Jadi minggu ini yang punya dia akan memulai menyemprotkan disinfektan ya tentu untuk membersihkan dari segala hal-hal yang memungkinkan ada virus-virus tertentu. Puji nama Tuhan, supaya kita juga beribadah aman ya. Ya, semua kembali kepada Tuhan saja. Ya, doakan saja secara menyeluruh supaya keadaan ini akan cepat berubah dan kita boleh kembali kepada kehidupan yang normal. Sekalipun sekarang ya disilakan the new normal, tapi ya kita jalani saja sesuai dengan apa kebijakan pemerintah. Kita tetap dukung pemerintah ya, tetap dukung pemerintah. Harusnya memang gereja mempunyai andil mendukung pemerintah dalam hal spiritual gitu. Jadi meyakinkan bahwa negara kita ini betul-betul akan tetap terlindungi oleh karena doa orang percaya juga. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Itu saja pengumuman dari kami. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita.
selamat hari Minggu Tuhan.